Selamat siang ya semua. Kita ketemu di kuliah ke 9 gitu ya. Sebenarnya 9 ya ini ya. Oke. Kita akan membahas tentang tegangan kombinasi serta transformasi tegangan. Oke. Keadaan tegangan secara umum di suatu titik di suatu struktur ya, itu berarti ada tegangan normal dan tegangan geser ya. Oke, tegangan normal itu adalah simbolnya, simbol Yunaninya adalah sigma. Kemudian kalau karena dalam 3 dimensi misalnya ya, itu berarti ada arah 3 arah ya, X, Y, dan Z. Kemudian tegangan normal berarti ada yang arahnya ke arah X, ada yang arahnya ke arah Y, dan ada yang arahnya ke arah Z. Oke ya, jadi tegangan normal itu adalah tegangan yang arahnya tegak lurus terhadap bidang ya, bidang permukaan dari elemen di suatu titik misalnya. Oke, kemudian demikian juga tegangan geser ya. Tegangan geser juga ada ini ya, ada tau XY. Tau XY itu artinya adalah dia arahnya ke Y, kemudian bidangnya XY ya. Di bidangnya sebenarnya YZ ya, YZ, tapi dia arahnya ke Y. Arahnya ke Y, betul. Oke, kemudian kalau tahu XZ dia arahnya ke Z. Oke, kemudian karena hukum Newton ketiga ya, aksi reaksi, maka tahu XY itu ada yang balas, kebalikannya ya adalah tahu YX. Oke, kemudian kalau di sini juga tahu ZY dibalas oleh tahu YZ dan seterusnya. Ini juga tahu XZ dibalas oleh tahu XZ. Itu apabila koordinatnya itu adalah X, Y, dan Z. Oke, sekarang kalau mau ke koordinatnya itu sembarang ya, kita rotasi lah. Kita rotasi elemen tersebut pada suatu arah yang baru, arah koordinat yang baru, yaitu misalnya ya dari X kita rotasi ya, kita rotasi menjadi X aksen, Y terus kemudian Y juga berotasi ya menjadi Y aksen, dan Z juga menjadi Z aksen. Maka tegangan-tegangan juga namanya juga menjadi berubah ya, menjadi ke arah masing-masing koordinat lah ya, X aksen, Y aksen, dan Z aksen, seperti ini. Oke, jadi kalau mau kita rotasi dia terhadap suatu sumbu ya, jadi sumbunya berubah gitu ya istilahnya ya, karena kita rotasikan, maka keadaan tegangan seperti itu. Oke, untuk keadaan tegangan bidang ada suatu keadaan khusus, itu namanya tegangan bidang. Itu misalnya ya, tegangan bidang misalnya bidangnya adalah XY ya, XY kan bidang ya, salah satu bidang dari 3 dimensi XYZ, itu bidangnya adalah XY, ZY, dan ZX ya. Kalau XY itu adalah yang vertikal ya, dan ZY juga yang vertikal ya, maka ZX yang horizontal ya. Oke. Nah, pada suatu keadaan tegangan tertentu di permukaan, misalnya XY, misalnya ya XY, ada suatu kondisi yang kita anggap bahwa arah Z-nya dianggap tidak ada tegangan. Contohnya adalah suatu plat tipis ya, dibandingkan dengan luasnya ya, itu platnya tipis. Misalnya ke arah ketebalannya itu adalah arah Z, maka itu kita bisa abaikan karena dia sangat tipis ya. Jadi tegangan untuk ke arah Z itu kecil lah dibandingkan dengan tegangan ke arah ya, X dan Y misalnya. Maka itu namanya keadaan tegangan bidang atau plane stress namanya. Oke. Maka keadaan tegangan bidang tersebut, maka sigma X sigma Z itu sama dengan 0. Demikian juga tegangan gesernya yang di Z ya. Jadi yang di Z itu adalah
tau ZX dan tau ZY. Nah, itu enggak dianggap nol, kecil, sangat kecil. Sebenarnya nol ya, tapi kecil sekali dibandingkan dengan tegangan ke arah lain. Oke, contoh keadaan tegangan bidang, contohnya di suatu pelat ya, yang pelat tipis, cukup tipis lah. Itu misalnya mengalami tegangan seperti ini, misalnya ya, ada beberapa gaya yang terjadi, tapi dia cuma di bidang ya, sehingga di bidang X ya, misalnya ya, yang di sini misalnya bidang bidang papan ini ya gitu ya, sehingga tidak ada gaya dalam arah yang di arah ketebalannya itu, maka dia dianggap sebagai plane stress. Demikian juga misalnya ada suatu silinder ya, dia kemudian kita berikan suatu gaya F1 dan F2 seperti ini, maka ke arah tebal dari silinder disebut dianggap sebagai tidak ada tegangan, maka dianggap sebagai plane stress juga. Oke, berikutnya kita akan menceritakan tentang tegangan utama dan bidang utama. Ya, pertama ini aja, misalnya di suatu elemen Q ya. Ini dalam bidang XY ya, dalam bidang XY. Kemudian ini di keadaan plane stress ya, plane stress tegangan bidang, maka bisa terjadi situ terdapat sigma X, sigma Y, dan tau XY ya, tau XY saling berlawanan. Misalnya tau XY untuk yang di bidang yang dimana terjadinya sigma X, misalnya dia ke atas, dia tegangan gesernya, sehingga yang di bidang yang di atas itu ke kanan. Oke, karena ini kan saling berlawanan seperti ini ya. Oke, maka apabila diputar, maka keadaan tegangannya apabila diputar terhadap sumbu Z ya, terhadap sumbu Z, jadi Z-nya tetap ya, berarti sumbu Z-nya menjadi Z aksen, tapi sama ya. Kemudian X menjadi X aksen, Y menjadi Y aksen. Maka keadaan tegangannya adalah seperti yang tadi kita bicarakan, sigma X aksen dan sigma Y aksen ya. Sigma X aksen yang ke arah X aksen, sigma Y aksen yang ke arah Y aksen. Kemudian tegangan gesernya adalah tau X aksen Y aksen ya kan, karena koordinatnya sudah berubah kan menjadi aksen X aksen Y aksen. Oke, itu apabila putar sebesar theta. Oke, maka per definisi itu adalah tegangan yang terjadi pada suatu sudut T adalah maksimum. Jika dia maksimum, maka disebutnya tegangan utama. Jadi pada saat diputar berubahkan tegangannya, tapi pada suatu saat dia paling gede, kemudian turun lagi misalnya ya. Jadi pada suatu saat suatu sudut theta dia paling gede, maka yang paling gede itu namanya tegangan utama. Nah, pada saat tegangan utama itu, maka tegangan gesernya 0. Oke, kemudian bidang tetanya itu yang pada saat terjadi tegangan utama itu disebut dengan bidang utama. Oke, contoh ilustrasi. Contoh tangki bola. Tangki bola ini biasanya untuk gas ya, misalnya LNG dan sebagainya, amonia dan sebagainya. Itu biasanya pakai tangki bola seperti ini. Maka apabila kita belah bolanya, itu kan biasanya bertekanan kan di dalamnya, jadi pressurized ya namanya. Apabila kita belah dua seperti ini, maka tekanannya itu adalah gaya ya, tekanan itu adalah P kali PR kuadrat, karena kan dia luasnya PR kuadrat ya, PR kuadrat. Kemudian terjadi tegangan di dinding dari bola tersebut, tegangannya sigma. Oke, maka tegangan itu adalah besarnya PR per 2T, yang itu ya, nanti akan belajar ya. Jadi tegangannya itu terjadi seperti ini ya. Jadi di dindingnya ada tegangan yang saling tegak lurus seperti ini.
Oke, tegangan ini dinamakan tegangan bidang ya, karena luas bidang bola jauh lebih besar dari tebal bola, ya kan, luas bidang bola. Maka tegangan ke arah radial, yang ke arah radiusnya itu biasanya diabaikan. Oke, berikutnya transformasi tegangan. Bagaimana dari suatu tegangan yang arahnya X dan Y atau arahnya apa saja, tapi kita mau cari tegangan utamanya berapa sih besarnya dan bidangnya di mana sih, di berapa derajat gitu ya. Oke, kita lihat suatu keadaan tegangan bidang seperti ini, plane stress ya. Ada sigma X, ada sigma Y, ada tau XY ya. Seperti tadi. Kita putar. Oke. Menjadi X aksen dan Y aksen ya. Intinya koordinatnya. Maka apabila kita potong ya, kita potong ini sesuai dengan sudut yang tadi kita putar ya, kita putar ya, maka dia luasnya pada potongan tersebut adalah delta A misalnya, delta A, maka luas bidang yang vertikal itu adalah delta A cos theta, yang horizontal adalah delta A sin theta. Kemudian kita gambarkan gaya-gayanya. Nah, karena tegangan itu adalah gaya perluas, maka gaya adalah tegangan kali luas kan, kali luas. Oke. Maka kita gambarkan di bidang yang miring ini ya, bidang delta A ini, gaya-gaya yang terjadi adalah tegangan yang terjadi adalah sigma X aksen dikalikan dengan luasnya delta A kan. Kemudian ada tegangan geser tau X aksen Y aksen dikalikan dengan luasnya delta A. Oke, demikian juga di bidang yang vertikal misalnya ya, maka itu terjadi tegangan sigma X karena kan arahnya sigma X kan. Oke, kemudian luasnya adalah delta A di cos theta. Oke, kemudian demikian juga tegangan gesernya tau XY kan, karena dia arahnya XY, kemudian luasnya delta A cos theta. Kemudian dalam arah horizontal itu juga kan ada gaya sigma Y dikalikan dengan delta A sin theta karena luasnya delta A sin theta, dan tegangan geser adalah gaya geser adalah tau XY, tegangan geser dikalikan dengan luasnya delta A sin theta. Oke, kemudian kita terapkan persamaan keseimbangan dalam arah X aksen ya, karena kan persamaan keseimbangan di bidang miring itu kan ya, jadi bidang yang kita mau cari itu ya, bidang miring itu. Jadi penyebelahan gaya dalam arah X aksen itu 0, maka semua gaya-gaya yang arahnya X aksen makanya adalah sigma X aksen delta A dikurangi dengan sigma X delta A cos theta, tapi harus dicari di koordinat X aksen, maka dia dikoskan lagi jadi cos theta lagi. Jadi delta A cos theta kan luasnya ya, dikalikan dengan cos theta lagi karena arahnya harus cari yang di arah X aksen. Kemudian minus tau XY ya, tau XY yang ini ya. Oke. Kemudian disinkan ya, karena dia harus dimiringin biar arahnya juga sama dengan X aksen, mengarah ke koordinat X aksen ya, jadi sin theta. Kemudian sigma Y juga kan ya, kita cari untuk arahnya X itu adalah dikalikan dengan sin theta ya, atau sigma Y dikalikan dengan delta A sin theta lagi. Kemudian tegangan gesernya juga ya, dikalikan dengan luasnya delta A sin theta dikalikan dengan cos. Oke ya, itu sama dengan 0. Demikian juga sigma FY aksen ya, dengan cara yang sama kita peroleh persamaan ini. Oke, dari persamaan tersebut kita manipulasi sedikit secara matematika. Delta A nya semua kita cancel ya, kita bagi delta A, kemudian cos dengan cos kan menjadi cos kuadrat theta ya. Kemudian sin dengan sin menjadi sin kuadrat theta, kemudian ada sin cos dan sebagainya, makanya dia hasilnya seperti ini, sigma X aksen sama dengan ini. Kemudian tau X aksen Y aksen juga kita bisa dapatkan jadi ini ya, menjadi yang di bawah ini dari yang sigma
dari yang sigma f y aksen ya. Kalau yang ini awalnya dari sigma f x aksen kita dapat ini, yang dari persamaan kedua kita dapat ini. Oke. Kemudian kita tahu ada rumus sin, bahwa sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Cos theta adalah sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Kita masukin ke situ. Cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta adalah cos 2 theta ya. Maka kemudian ada rumus cos kuadrat theta adalah 1 plus cos 2 theta per 2, dan sin kuadrat theta adalah 1 min cos 2 theta per 2. Maka kita masukin ke sini, kita substitusi ke sini, cos kuadrat theta, kemudian sin kuadrat theta ya, kemudian sin theta cos theta. Ya kan? 2 sin theta cos theta kan adalah sin 2 theta kan, hasilnya ini. Maka sigma x aksen sama dengan ini, dan tau x aksen sama y aksen sama dengan ini. Oke, jadi kita memperoleh dua persamaan, satunya untuk sigma x aksen dan satunya untuk tau x aksen y aksen. Oke, kita lanjutkan, kita ulangi lagi yang tadi ya, dua persamaan ini, yang persamaan yang pertama ini. Maka kita susun lagi dari situ ya, dengan rumus-rumus tadi ya, cos 2 theta, ini cos 2 theta kita gabungin di sini, maka di hasilnya sigma x aksen adalah ini ya, tahu ada inilah sigma x tambah sigma y plus 2 per 2 ya, tambah sigma x kurangi sigma y per 2 cos 2 theta plus tahu x y sin 2 theta. Oke, apabila theta diganti dengan theta plus 90 derajat ya, karena sumbu y itu kan ada theta plus 90 derajat kan, kalau ya kan, karena pas kita kita rotate yang x menjadi x aksen, maka y menjadi y aksen. Kalau x kita rotate menjadi theta, maka y aksen dia menjadi theta plus 90 ya. Oke, maka kita masukkan. Oke, kemudian kita dapat sigma y aksen ya, jadi di sigma x aksen kita dapat sigma y aksen kita dapat, kemudian tau x aksen y aksen kita dapat persamaannya. Oke, ini secara umum ini. Oke, maka kita dapatkan bahwa sebenarnya adalah kalau penjumlahan dari suatu tegangan ya di bidang manapun yang dirotasi, misalnya x aksen y aksen, itu akan sama penjumlahannya dengan yang sebelum dirotasi. Jadi di mana-mana itu akan sama penjumlahannya. Oke, jadi pada tegangan bidang, penjumlahan tegangan untuk setiap orientasi ya, urusan di bidang berapa rotasinya itulah sama, jadi tidak tergantung dari sudut, jadi penjumlahannya sama. Oke ya, itu konsep yang sangat penting. Oke, kemudian tegangan utama dan tegangan geser maksimum, gimana caranya jadinya, kita ada persamaan ini, persamaan ini tadi ya, untuk di sigma x aksen dan tau x aksen y aksen ya. Kita susun lagi persamaannya, kita dua-duanya kita gabungin ya. Oke, maka kita akan dapat sebuah persamaan lingkaran ya. Ini adalah persamaan lingkaran kan. Kita lihat ada persamaan lingkaran dengan sigma rata-rata itu adalah sigma x tambah sigma y per 2. Kemudian radius dari lingkaran tersebut adalah akar yang di sebelah kanan ini radius ya. Ini adalah titik-titiknya ya, titik-titik pusatnya ya, itu adalah sigma average itu ya. Ini adalah radiusnya yang di kanan. Oke, ini adalah persamaan lingkarannya. Oke, maka ini adalah suatu persamaan lingkaran ya, dengan sigma x aksen minus sigma average titiknya dan 0 ya. Jadi sigma average itu yang di arah horizontal dan 0 itu ke arah vertikal, itu sama dengan jari-jari dari lingkaran tersebut dikuadratkan. Oke, ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari R, pusatnya adalah sigma average dan 0. Oke, kita gambarkan dalam bentuk lingkaran dengan sumbu horizontal itu adalah sumbu sigma x aksen, kemudian sumbu vertikal adalah sumbu tau x aksen y aksen. Oke, jadi positif adalah yang ke atas ya kalau mau tahu x aksen y aksen, kemudian kalau negatif adalah yang ke bawah. Oke, nanti kita ini adalah sigma maksimum di titik A, sigma minimum di titik B, kemudian average itu atau rata-rata itu adalah di titik C, yaitu
titik pusat dari lingkaran tersebut. Kemudian R itu dengan rumus yang tadi ini ya, yang akar sigma X kurangi sigma Y per 2 kuadrat dikurangi tau X Y kuadrat. Oke, kemudian makanya tegangan utama itu adalah itu tadi ya, tau X aksen Y aksen sama dengan ini. Maka tegangan maksimum itu minimum itu terjadi pada saat tau X aksen Y aksen 0. Kita lihat kan, ini terjadi di ya garis vertikal ini, garis horizontal ini. Dia terjadi pada tau X aksen Y aksen 0. Maka kita masukin tau X aksen Y aksen 0 di persamaan tersebut, maka ya tangan 2 theta P itu ya, dari sini ya, sin dengan cos dibagikan tangan ya, adalah 2 tau X Y per sigma X minus sigma Y. Maka sigma maksimum itu adalah sigma rata-rata ditambahkan radiusnya, sigma minimum adalah sigma rata-rata dikurangi radiusnya. Oke, maka sigma maksimum dan minimum ini yang atau namanya tegangan utama, rumusnya adalah ini ya, sigma X plus sigma Y per 2 tambah, kalau yang maksimum tambah, kalau yang minimum dikurangi ya. Oke, ditambah dengan radiusnya rumusnya ini tadi ya, sigma X kurangi sigma Y per 2 dikuadratkan ditambah tau X Y kuadrat. Oke, kita lihat digambarkan ini ya. Jadi theta P itu kita putar theta P, maka itu terjadi tegangan di X aksen dan Y aksen koordinatnya itu, maka di situ terjadi sigma maksimum dan sigma minimum. Itu namanya tegangan utama. Oke, itu adalah konsep tegangan utama. Kemudian tegangan maksimum, geser maksimum, berarti tegangan geser maksimum terjadi di D ya dan E ya, di D dan E. Maka kita bisa cari elemen tersebut pada saat mengalami tegangan geser maksimum dia di berapa. Oke, maka theta S ya, kita namakan theta S, kita putar sampai dia maksimum ya. Pada saat dia tegangan geser maksimum, dia sigmanya masih ada ya, jadi masih ada sigmanya. Oke, maka tangan 2 theta S sama dengan minus sigma X dikurangi sigma Y per 2xy. Maka tau maksimum terjadi pada saat radius ya, karena sama kan radius, kalau diputar-putar juga semua radiusnya sama kan. Oke, tau maksimum terjadi pada saat itu. Kemudian sigmanya terjadi pada sigma average ya, atau pada saat sigma X tambah sigma Y per 2 ya. Jadi sigma aksen itu dua-duanya sama ke arah X aksen dan Y aksen. Oke, besarnya adalah tegangan rata-rata sigma X plus sigma Y per 2. Oke, itu adalah tegangan geser maksimum. Jadi ini rumusnya semua ada ya, di sigma maksimum sigma minimum ini. Oke, tahu maksimum ini. Oke, ilustrasi keadaan tegangan di suatu titik seperti di gambar ini, tentukanlah bidang utama, tegangan utama dan lainnya. Oke, berarti dia di sini sigma X adalah 50 kan, yang ke arah horizontal 50, sigma Y minus 10 karena dia tekan. Tau X Y adalah 40. Maka kalau kita cari theta P, kita masukin rumusnya. Theta P dengan 2 theta P ada 80 per 60, kita cari pakai kalkulator, theta P nya dapat 26,6 derajat ya. Kemudian sigma maksimum dan minimum kita masukin rumus, kita dapatkan maksimum 70, minimum minus 30. Oke, maka kita lihat gambarnya. Maka dia keadaan tegangan utama adalah seperti ini, sigma max 70, sigma min 30, sigma min 30 ya, minus 30. Makanya 30 tapi dia tekan, kalau di sigma maksimum 70 tariknya. Oke, kemudian theta P nya 26,6 derajat tadi ya. Oke, kemudian tau maksimum diperoleh 50 megapascal ya. Oke, kemudian sigma yang terjadi pada saat tegangan geser maksimum itu adalah 20 megapascal ya, kita gambarkan seperti itu. Oke ya. Oke,
itu adalah contoh mencari tegangan utama dan tegangan geser maksimum serta bidang-bidangnya. Oke, ini adalah kalau yang di atas ini adalah tegangan utama, ini adalah tegangan geser maksimum, keadaan tegangan geser maksimum. Ya, di sudutnya minus 18,4 derajat. Oke. Kemudian contoh lainnya. Nah, contoh lainnya adalah kita mempunyai suatu elemen ya yang mengalami dan bidang horizontal ya, dan bidang horizontal yang mengalami tegangan seperti ini, 40 megapascal tekan ya di bidang yang x-nya ya, bidang dari koordinat x tekan, kemudian di ke arah y 80 megapascal tarik. Maka pertanyaannya adalah tentukan tegangan normal dan tegangan geser pada permukaan bidang dengan sudut ini, sudut 55 derajat. Jadi pada saat kalau kita ngelihat di sudut 55 derajat di bidang ya, yang ada yang sudut 55 derajat itu berapa sih tegangan normal dan tegangan geser? Oke, maka kita bisa gambarkan ya, 80 ke atas, 40 ke bawah, terus kemudian kita potong 55 derajat. Kemudian ada sigma ya, yang di bidang miring itu ya, di bidang miring. Bidang miringnya itu kita namakan A seperti yang sebelumnya kita pernah bahas. Kemudian bidang horizontal A cos 55 derajat, yang bidang vertikal A sin 55 derajat luasnya. Itu kemudian gaya-gayanya adalah sigma A, kemudian tegangan geser, kemudian yang ke arah horizontal adalah tekan ya, 40 dikalikan dengan luasnya A sin 55 derajat, dan vertikal 80 A cos 55 derajat gaya-gayanya. Oke, maka apabila kita terapkan persamaan keseimbangan, sigma F ya sama dengan 0 untuk arah yang 55 derajat tadi ya, jadi yang arah yang tegak lurus dengan bidang miring. Oke, berarti sigma A dikurangi 80 A cos 55 ya, dikoskan lagi kan karena miring kan, dia harus searah dengan sigma A kan. Oke, bukan searah, segaris ya, segaris, tapi arahnya beda, jadi berlawanan. Maka minus 80 cos 55 derajat cos 55 derajat tambah 40 kan, nah, ini karena ke kiri tambah 55, jadi sigma A ditambahkan dengan 40 A sin 55 sin lagi karena dia harus dimiringin. Oke, sama 0, maka sigma didapatkan minus 0,521 megapascal. Kemudian sigma F sama 0 untuk yang arah tegak lurus, agak sejajar dengan bidang miring tersebut ya, sejajar dengan bidang yang dimana terjadi tau ya, dari tegangan geser. Maka tau dikalikan dengan A minus 80 A cos 55 derajat ya, tapi di sin kan, miring lagi sin. Kemudian minus 40 ya, sin 55 ya, tapi dimiringkan lagi ya, dimiringkan lagi ya, dimiringkan ke atas ya, berlawanan dengan yang tau A tadi ya, cos 55. Jadi tau dapatnya 56,4 megapascal, arahnya ke bawah. Oke, jadi kita sudah dapat sigma dan taunya, tegangan normal dan tegangan geser untuk di bidang yang miring 55 derajat ini. Oke, itu adalah contohnya. Oke, kemudian lingkaran Moore ya, jadi untuk untuk mempermudah suatu analisis untuk mencari tegangan utama misalnya, atau tegangan pada bidang yang lain ya, dari bidang XY, bidang normal yang XY ya. Oke, ini adalah keadaan tegangan bidang dan tegangan utamanya. Maka referensi dari lingkaran Moore adalah seperti ini ya. Jadi kita di sini kita turun ya, jadi kita dapat misalnya sigma X nya berapa, kita cari titiknya, kemudian tahu XY nya, kalau mau arahnya ke atas maka dia ini cari ke bawah turun, mendapat titik X yang koordinatnya adalah sigma X dan minus tau XY. Kemudian yang satunya adalah sigma Y dan
plus tau XY, naik ke atas. Kita bikin garis, ketemu di suatu titik C, itu adalah titik pusat dari lingkaran. Dari situ kita gambar lingkarannya, maka kita peroleh tegangan utamanya di A dan di B. Oke ya. Oke, tegangan geser maksimum pada lingkaran Mohr itu akan membentuk 45 derajat dengan tegangan utama. Jadi dia pasti dia akan 45 derajat dengan tegangan utama tadi ya. Kita putar lagi 45 derajat. Oke. Oke. Berikutnya untuk perjanjian untuk lingkaran Mohr, maka apabila ininya tegangan gesernya dia berlawanan jarum jam, maka dia naiknya ke atas ya. Misalnya di suatu sigma tertentu gitu ya, yang kita ini sebagai referensi, kita ambil sebagai referensi. Apabila taunya itu searah jarum jam, maka itu titiknya naik dari sumbu horizontal sigma. Tapi kalau dia arahnya berlawanan jarum jam, maka dia turun. Oke, contoh ya, kita punya keadaan tegangan di suatu titik dengan tegangan normal arah X 50 megapascal, tarik, kemudian dalam arah vertikal sebesar 10 megapascal, tekan, kemudian di arah X itu tegangan gesernya adalah berlawanan jarum jam dengan besar 40 megapascal. Maka bagaimana kita menggambarkan diagram lingkaran Mohrnya? Kita lihat, kita ambil suatu titik besarnya 50 kan, 50 tarik kan, 50 plus berarti ke arah sumbu sigma ya. Kemudian karena dia di situ tegangan gesernya adalah counterclockwise, maka dia turun ya. Ya turun, kita dapatkan suatu titik X ya, turun 40 megapascal, kita dapatkan titik X. Oke, kemudian sama untuk yang sigma Y kan minus ya, jadi kita ke kiri dari sumbu di sumbu horizontal ke kiri ya, karena ke kiri kan minus ya, minus, kemudian minus 10, kemudian naik 40. Oke, dari ketemu titik Y, dari titik X dan ditarik garis ke titik Y, kita ketemu titik C yang merupakan pusat dari lingkaran. Kemudian kita bisa pakai jangka misalnya ya, di titik X dengan titik pusat C pakai jangka, kita putar ya, kita bikin di suatu lingkaran, maka kita akan peroleh seperti ini. Oke, maka kalau pakai rumus juga bisa, tegangan, kita cari tegangan rata-rata atau titik di mana terdapat C. Kita lihat rumusnya tegangan rata-rata ini kan sigma X plus sigma Y per 2, 50 tambah sigma Y minus 10 per 2, hasil 20 megapascal. Kita lihat ya, 20 megapascal ya titik C. Oke, kemudian CF itu adalah 30 ya, 50 dikurangi 20, kemudian Fx itu adalah 40 megapascal ya, ini 40 kan, ini 30, ini 40, maka dia radius itu adalah Cx. Kita bisa pakai Pitagoras, akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat jadi 50 kuadrat 50 megapascal, sorry. Oke, maka sigma maksimum itu adalah OA ya, OA atau OC ditambah CA, ada 20 ditambah dengan 20 kan tegangan rata-rata tadi ya, ditambah dengan radiusnya 50, jadi 70 megapascal. Kemudian sigma minimum adalah OB atau OC ya, dikurangi BC ya, besarnya dia, maka 20 dikurangi 50 minus 30 dapatnya. Oke, ini adalah tegangan utamanya ya. Kemudian kita cari tangan theta 2 theta P adalah, kalau tangan berarti Y per X ya, Y nya adalah Fx, X nya adalah CF, maka kita peroleh 40 per 30 atau theta P adalah 26,6 derajat. Tau maksimum adalah radius kan, berarti 50 megapascal. Oke, maka kita bisa gambarkan yang dari soal tadi, keadaan tegangan utama dan ketegangan geser maksimumnya.
Oke, serta lingkaran more-nya. Oke, ini adalah tegangan utamanya. Ya, ini adalah terjadi tegangan gesernya. Oke, ini adalah lingkaran more keseluruhannya. Oke, itu adalah menggambarkan keadaan tegangan di suatu titik dengan lingkaran more untuk mencari tegangan utama serta tegangan geser maksimumnya, serta bidang-bidangnya ya, bidang utama dan bidang di mana terjadi tegangan geser maksimum. Oke, sebagai ilustrasi contohnya dalam penerapannya, contohnya adalah kita punya suatu plat misalnya yang ditarik dengan suatu gaya P ya, maka akan terjadi tegangan normal tarik ya dengan besar sigma x ya, karena P kan arahnya ke x ya, berarti sigma x juga arah x. Maka apabila kita gambarkan di diagram more, maka titik x karena dia tidak terjadi tegangan geser maka 0 ya, maka tidak naik atau tidak turunnya titik x ini. Kemudian sigma y nya 0, kemudian tidak naik tidak turun karena tidak ada tegangan geser juga kan, maka kita langsung bisa bikin lingkaran seperti ini. Maka sigma x nya itu adalah P per A langsung ya, tegangan aksialnya langsung ya. Oke, kemudian kita mau cari tegangan geser maksimum, maka dia terjadi pada radiusnya ya. Radiusnya ada berapa? Kita bisa cari ya, radiusnya adalah P per 2A, setengahnya kan, setengahnya. Jadi ini CD itu adalah setengahnya dari YX ya, jadi di sini terjadi tegangan geser maksimum. Oke. Untuk yang silinder contohnya yang diberi torsi, maka dia hanya terjadi tegangan geser maksimum ya, langsung tegangan geser maksimumnya, rumusnya TC per J kan kemarin. Maka keadaan tegangannya seperti ini ya. Nah, keadaan tegangan maksimumnya seperti ini. Tegangan maksimum minimumnya adalah pas miring plus minus dari radius atau plus minus dari TC per J. Oke ya. Contoh penerapannya ke suatu struktur yang dibebani. Oke, contohnya adalah sebuah silinder mengalami beban seperti digambar di samping ini. Kemudian tentukan tegangan utama dan tegangan geser maksimum pada titik K. Ya, jadi ada titik K. Ya, ada titik H, ada titik K. Nah, ini kita tegangan maksimum di titik K saja. Di titik H silakan kalian cari. Oke, ini struktur tersebut terdiri dari suatu pipa dengan diameter luarnya 51 dan tebalnya 6 mili. Kemudian jarak diberikan suatu gaya 10 kN ya, yang memutar sumbu Y ya. Oke, kemudian jaraknya ke sumbu Y itu adalah 200 mili. Kemudian jaraknya ke titik K itu 150 mili. Oke, jadi yang dicari ada tegangan utama dan tegangan geser maksimum di titik K. Oke, solusinya adalah ya, kita lihat ini torsi ya, terjadi torsi dan terjadi juga momen ya. Oke, maka kita mencari dulu radiusnya. Radius luar ya adalah diameter luar per 2 atau 102 per 2 51 kan. Kemudian radius dalamnya adalah radius luar dikurangi dengan tebal atau 51 dikurangi 6 ya, 45 mili. Kemudian kita cari momen inersia polarnya, rumusnya pi per 2 RO kuat pangkat 4 dikurangi RI pangkat 4, dapat ya 4,15855 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian momen inersia ya, momen inersianya setengah J kan, langsung setengah J aja lah, 2,0927 kali 10 pangkat minus 6. Oke, kemudian Fx adalah 10 kN kan ya, karena Fx atau 10 kali 10 pangkat 3 Newton. Maka momen yang memutar sumbu Y itu adalah gayanya dikalikan dengan jaraknya ya. Jaraknya adalah 200 kan, 200 mili ya, maka 2000 Newton meter. Kemudian kalau yang Z ya, yang memutar ke arah Z adalah 10 dikalikan dengan jarak ke Z adalah jarak ke K nya itu adalah 150 kan. Oke ya, kan ke K kan kita mau carinya MZ minus 10 kali 10
pangkat 2 ya, dikalikan dengan 150 kali 10 pangkat minus 3 jaraknya. Sorry, 10 pangkat 3 nih ya, ini sama yang tadi fx juga ya. Oke, minus 1500 Newton meter ya. Di titik K itu kenapa minus? Karena dia kan jadi memendek kan, memendek berarti dia terjadi tegangan tekan. Oke, maka torsi itu adalah sama dengan MY tadi kan ya. Kemudian kita bisa cari tahu XY, TC per J, masukin T nya, masukin C nya. C nya itu adalah radius luar ya, yang paling luar kan yang paling gede tegangan gesernya, dapat 24,37 megapascal. Kemudian GY sigma Y adalah MZ dikalikan C per I kan rumusnya, sigma tekannya ya, maka dia 36,56 megapascal tekan. Oke, jadi kita lihat, kita bisa digambarkan seperti ini. Sigma X nya 0, nggak ada. Jadi sigma Y adalah minus 36,56, tau X Y adalah 24,37 megapascal. Oke ya. Yang lain kita bisa cari sigma average-nya, kita cari radiusnya berapa, kemudian sigma maksimumnya 12,18, sigma minimumnya minus 48,74, tahu maksimumnya itu adalah R atau 30,46 megapascal. Oke ya. Itu adalah contoh penerapan kita untuk mencari tegangan maksimum dan minimum, tegangan normal ya, maksimum dan minimum, atau tegangan utama yang terjadi di suatu titik, serta tegangan geser maksimum yang terjadi di suatu titik. Dalam hal ini adalah titik K dari struktur yang dibabani seperti di gambar ini. Oke. Itu adalah kuliah ke-9. Kita ketemu dalam kuliah selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang ya.